Pemirsa, korban tewas dalam kerusuhan antar umat Hindu dan Islam di New Delhi, India telah mencapai 42 orang. Ratusan orang lainnya juga terluka dalam kerusuhan antara kelompok agama yang terburuk dalam beberapa dekade ini. Kerusuhan berdarah yang terjadi di kota New Delhi, India tidak hanya menelan korban jiwa dan korban luka. Masjid, rumah, dan toko yang dimiliki orang Islam pun dibakar dan dijarah. Kerusuhan di India terjadi setelah aksi protes selama berminggu-minggu terkait undang-undang kewarganegaraan yang diperkenalkan Perdana Menteri Narendra Modi pada Desember lalu. Undang-undang tersebut membuka jalan bagi 6 kelompok agama minoritas kecuali Islam dari negara tetangga India yang mayoritas Islam untuk mendapatkan kewarganegaraan India. Namun, undang-undang tersebut dinilai telah bersikap bias terhadap pemeluk Islam dan diskriminatif. Hingga kini, beberapa rumah sakit masih merawat para pasien korban kerusuhan. Salah satunya Rumah Sakit Al-Hind yang berada di kawasan Mustafabad. Rumah sakit ini juga menjadi tempat mengungsi warga yang rumahnya terbakar atau dihancurkan. Pasien yang dirawat termasuk diantaranya korban serangan asam dan pemukulan dengan tongkat. Pihak rumah sakit pun mengaku kewalahan karena telah kehabisan stok obat dan persediaan oksigen serta alat medis lainnya. Kepolisian India juga telah menahan ratusan orang yang terlibat dalam kerusuhan. Penjagaan ketat diberlakukan di wilayah sekitar yang terdampak kerusuhan. Sementara itu, Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin menyatakan keprihatinannya atas konflik yang terjadi di India. Pemerintah pun berencana menginisiasi kerukunan beragama dengan mengundang sejumlah tokoh. Sementara itu, PBNU meminta masyarakat di Indonesia tidak terpancing dengan peristiwa yang terjadi di India. PBNU pun telah memberi masukan kepada pemerintah Indonesia agar segera bersikap. Konflik antar agama yang terjadi di India mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan di Indonesia. Kerusuhan berdarah yang terjadi di kota New Delhi mengakibatkan sejumlah korban tewas, serta masjid, rumah, dan toko yang dibakar. Pengurus besar Nahdlatul Ulama mengutuk keras peristiwa bentrok umat Hindu dan Muslim di India. Namun umat Islam dan Hindu di tanah air diimbau agar tidak terpancing. Kami menyerukan pertama kepada pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah diplomatis, ya. Sebagai masyarakat dunia, tentunya Indonesia sebagaimana Undang-Undang Dasar kita mengamanatkan untuk membangun ataupun melahirkan perdamaian dunia. Ya. Jadi kita jangan merasa itu bukan urusan Indonesia, itu bukan urusan kita berdiam diri, itu salah. Ya. Jadi kepada Bu Menlu kita harapkan untuk mengambil langkah-langkah diplomatis, ya. Langkah-langkah diplomasi agar Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, ya, tentu di sini juga ada aspirasi dari umat Islam Indonesia, ya, karena ini berkaitan dengan penzaliman terhadap sebagian umat Islam yang berada di India. Ya. Sementara itu, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menyatakan keprihatinan atas peristiwa konflik di India. Ini potensi-potensi konflik ini kita coba membangun teologi kerukunan secara global dan membangun narasi-narasi keagamaan yang mencerminkan kerukunan dari seluruh. Dan karena itu apa yang terjadi di India itu sangat memprihatinkan kita semua. Sebelumnya, kerusuhan yang berlangsung di New Delhi, India terjadi setelah aksi protes selama berminggu-minggu terkait Undang-Undang Kewarganegaraan yang diperkenalkan Perdana Menteri Narendra Modi pada Desember lalu.
Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Duta Besar India untuk Indonesia, Pradip Kumar Rawat, membantah adanya kekerasan yang dilakukan oleh umat Hindu terhadap orang Muslim di India. Dirinya juga mengklaim bahwa situasi keamanan di India saat ini masih berada di bawah kendali. Peaceful, and as of now, the situation in India is under control. And what I would advise you that there are press releases issued by my Home Ministry for you to go and refer to those press releases. And certainly would advise our friends not to believe in fake news or also be misguided by the vested interests who are trying to disrupt the plural fabric of our countries. As you know that both India and Indonesia, we believe in Bhinneka Tunggal Ika because that is our common foundation. And many people, many vested interests and many vested groups would like to destroy that fabric, because once that fabric is gone, there is no India, there is no Indonesia. So my friends, I would advise you to be very careful and not believe in any kind of these fake things. So thank you very much.